Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Malam mulai menelan langit di Bogor ketika Dava, Denny, dan Syahid bergegas menuruni curug. Perjalanan mereka awalnya adalah petualangan santai menuju air terjun indah yang terletak di tengah hutan. Pemandangan yang memukau dan suara air terjun yang menenangkan membuat mereka merasa damai. Namun, Dava sudah merasa ada yang salah sejak melihat sosok hitam besar di lubang pohon di atas curug. Sosok itu hanya samar-samar, tetapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Ketiganya memutuskan untuk segera pulang sebelum malam semakin larut, tapi firasat buruk terus menghantui Dava. Suasana semakin aneh ketika mereka duduk di sebuah warung di depan gerbang curug, makan sambil diterpa angin dingin yang semakin menusuk tulang. Waktu menunjukkan hampir maghrib, dan Dava merasa cemas. Gak baik jalan pas maghrib, apalagi malam Jumat, gumamnya. Tapi Denny dan Syahid bersikeras untuk segera kembali. Setelah makan dan sholat cepat, mereka akhirnya berangkat meninggalkan kawasan curug. Jalanan mulai gelap, suasana hening, dan hanya suara mesin motor mereka yang menemani. Dava, yang dibonceng oleh Denny, tidak bisa mengusir perasaan bahwa mereka sedang diawasi. Setiap kali ia melihat ke belakang, tidak ada apa-apa. Namun, perasaan bahwa ada sesuatu yang mengikuti semakin kuat. Sosok hitam dari lubang pohon kembali mengganggu pikirannya. Sambil terus memacu motor, mereka sampai di persimpangan. Syahid yang berada di depan belok kanan tanpa ragu. Meski ragu, Dava dan Denny tetap mengikuti. Mereka mulai mendaki jalan yang semakin sepi. Rumah-rumah penduduk yang tadi mereka lewati kini sudah menghilang, digantikan oleh jurang di kanan dan bukit di kiri. Suasana semakin mencekam. Di tengah kegelapan, Dava melihat seekor burung gagak. Tapi ada yang aneh dengan burung itu. Matanya merah menyala, menatap tajam ke arah mereka. Ia merasa seluruh tubuhnya menegang. "Ini jalannya benar gak, Den?" tanyanya. Denny hanya menggeleng. "Aku juga gak tahu, Dav. Kita cuma ngikutin Syahid aja." Tak lama setelah itu, Dava merasakan ada yang menepuk pundaknya. Ia terkejut karena merasa sedang bergerak di atas motor. Tak mungkin ada yang bisa menyentuhnya. Suara berbisik masuk ke telinganya. Putar balik, jelas dan dingin. Ia spontan berteriak pada Denny. "Den, berhenti! Lihat di depan, itu hutan, kita gak bisa lanjut." Mereka mendahului Syahid, yang juga bingung. "Lu yakin ini jalan yang benar?" tanya Dava. Syahid mengakui bahwa dia juga gak tahu pasti. Jalan yang mereka lalui semakin buruk, dengan lubang-lubang besar di tengah jalan, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Perasaan semakin tak enak. Denny mengakui bahwa selama perjalanan, dia melihat sosok-sosok hitam berdiri di pinggir jalan, hanya diam dan mengawasi mereka lewat. Dava merasa semakin ketakutan. Mereka memutuskan untuk putar balik. Tapi disinilah masalah baru muncul. Jalur yang mereka lalui sebelumnya kini berubah. Jalan yang seharusnya mereka kenali kini terasa asing. Pohon-pohon yang mereka lewati tampak berbeda, lebih gelap dan menyeramkan. Beberapa meter kemudian, mereka melihat sepasang suami istri yang berboncengan dari arah bawah. Wajah keduanya pucat dengan mata kosong yang menatap lurus ke depan. Dava merasa merinding, tapi tetap menghentikan mereka untuk bertanya. "Pak, Bu, ini benar jalannya ke arah keluar?" Namun, tanpa sepatah kata pun, pasangan itu hanya melaju melewati mereka. Dava semakin merasakan bahwa ada yang tidak beres. Mereka mulai merasa terjebak dalam lingkaran, seperti jalan yang mereka lalui selalu membawa mereka kembali ke tempat yang sama.
Waktu terus berjalan dan langit semakin gelap. Suara burung-burung malam mulai terdengar dari kejauhan. Namun tidak ada suara kehidupan lain. Setelah beberapa jam terjebak, mereka mulai panik. Motor-motor mereka pun mulai mogok satu persatu, meninggalkan mereka berjalan kaki di tengah hutan gelap. Saat itulah Dava mendengar langkah-langkah di belakangnya. Perlahan ia menoleh dan melihat sosok hitam besar yang berdiri di kejauhan di antara pepohonan. Sosok itu mulai bergerak mendekat, namun tidak terlihat jelas, hanya bayangan. Tapi Dava bisa merasakan tatapan sosok itu menusuk ke arahnya. Ketika mereka hampir putus asa, sebuah rumah kecil muncul di kejauhan, dengan cahaya kuning hangat memancar dari dalam. Mereka berlari menuju rumah itu, berharap bisa berlindung. Namun, saat mereka mendekat, pintu rumah itu tiba-tiba terbuka perlahan, memperlihatkan ruang gelap di dalamnya. Tanpa berpikir panjang, mereka masuk, berharap bisa menghindari apapun yang mengikuti mereka. Namun, begitu mereka berada di dalam, pintu tertutup dengan keras, dan suasana menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara mesin motor, tidak ada suara angin. Dava, Denny, dan Syahid merasa terperangkap. Di dalam rumah itu, mereka menemukan benda-benda kuno yang berlapis debu, seolah-olah rumah itu sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Dinding-dindingnya pun dipenuhi lukisan-lukisan tua, dan satu lukisan besar menarik perhatian Dava. Lukisan itu menggambarkan sosok hitam besar, sama persis dengan yang ia lihat di lubang pohon di Curug. Sosok itu berdiri di depan rumah, menatap lurus ke arah penonton. Matanya yang kosong tanpa hidup di dalam lukisan, seolah-olah sedang memperhatikan mereka. Tiba-tiba, rumah mulai bergetar. Suara bisikan terdengar dari segala arah, dan lukisan itu tampak semakin mendekat. "Kita harus keluar dari sini," teriak Dava. Mereka berlari menuju pintu, namun pintu itu terkunci. Dengan panik, mereka mencari jalan keluar, tapi setiap pintu yang mereka temukan terkunci. Suara langkah berat semakin dekat, seperti seseorang berjalan di dalam rumah bersama mereka. Dava, Denny, dan Syahid kini terjebak dalam kengerian yang tidak bisa mereka pahami. Tepat ketika mereka hampir putus asa, Dava mendengar bisikan itu lagi. "Putar balik." Tanpa sadar, Dava menoleh ke belakang dan melihat sosok hitam besar itu berdiri di ujung ruangan. Sosok itu tidak bergerak, hanya diam memperhatikan mereka, seperti menunggu. Dava tahu mereka harus keluar dari rumah itu secepat mungkin. Dengan kekuatan terakhir, ia mendobrak jendela dan mereka melarikan diri. Namun, saat mereka berlari, jalanan berubah lagi. Mereka tidak lagi berada di jalan yang mereka kenal, melainkan berada di tempat yang sama sekali asing, jalan hutan yang tidak berujung. Malam itu, Dava, Denny, dan Syahid akhirnya diselamatkan oleh seorang penduduk yang kebetulan melintas. Namun, perasaan bahwa mereka belum benar-benar bebas dari sosok hitam itu masih menghantui mereka. Hingga kini, mereka tidak pernah lagi berani kembali ke Curug. Dan Dava berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi melakukan perjalanan di malam hari. Perjalanan itu bukan sekedar perjalanan terakhir mereka ke Curug, tapi juga perjalanan yang mengubah cara mereka melihat dunia, bahwa ada sesuatu yang lebih gelap dan misterius di luar sana menunggu untuk ditemukan.